جلبة لكل خير دافع لكل شر حاصلة لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. هذا باب الوصية بالإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala: qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi? Qala: an tut'imaha idza tabita wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbil wa la tahdur illa fil bayt. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya yakni hadis yang kelima dari bab fi bayanil wasiyyati bil lisan. Yaitu satu bab yang di dalamnya menjelaskan dan menerangkan tentang pesan dan nasihat kepada istri. Wa an Mu'ayyib bin Haidah, yakni hadis yang datangnya dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ini Muawiyah bin Haidah ini, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaihi? Jadi Muawiyah bin Haidah ini pernah bertanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ma haqqu zawjati ahadina alaihi? Apakah hak istri, ya, salah seorang di antara kami atas suaminya? Apa sih ya Rasulullah hak istri itu? Dari kami, artinya kalau itu hak daripada hak istri, berarti itu kewajiban siapa? Suami. Jadi bahasa sederhananya, apa sih kewajiban
daripada siapa? Suami kepada istri. Ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kewajiban suami kepada istri atau hak. Kalau hak itu yang didapati apa yang diberikan. Kalau hak itu didapati apa diberikan? Didapati. Jadi apa yang didapati oleh seorang istri daripada itu hak namanya. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah sekarang ditanya, ya, apa sih kewajiban suami kepada istri atau apa sih haknya istri daripada suami? Jangan sampai suami minta apa? Haknya sementara kewajibannya nggak dijalani. Nah, ditanya, apa itu haknya si istri terhadap hak daripada hak istri dari salah seorang di antara kami ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, antut'imaha iza tabi'ta. Yang pertama, sebagai bentuk kewajiban daripada suami kepada istri itu antut'imaha, bahwasanya ya suami itu harus memberikan makan kepada istri iza ta'imta, bila suami itu makan. Jadi harus, kalau memang suami makan, istri juga. Jangan suami makan, istri. Ini suami makannya di luar, makannya di luar dulu. Pulang kagak pernah bawa tentengan. Mencerita doang, enak banget di sono, masya Allah. La ilaha illallah, itu saya rasa kodoknya bukan mana yang jualan. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, dia ceritain doang, ya. Antum imaha, bahwasanya dia harus imaha, memberikan makan kepada istrinya apa yang dia makan. Kewajibannya itu, kewajiban daripada suami, bukan mencukupi kebutuhan istri. Kewajibannya itu memberikan, kewajibannya itu menyampaikan. Kalau mencukupi kebutuhan istri, istri kebutuhannya banyak nggak? Banyak. Lalu bisa ini kita. Ya, masya Allah. Enggak. Kewajiban kita ya udah memberikan makan kepada istri. Memangnya apa yang kita makan, yang kita berikan kepada dia makannya. Gak boleh kita membiarkan dia tidak makan sementara kita makan. Wa taqsuha idza iktasaita, dan hendaklah itu seorang suami juga memberikan pakaian kepada sang istri idza iktasaita, ya, apabila memang suami berpakaian. Kalau memang suami makan, dia berikan istri makan. Kalau memang suami berpakaian, istri juga harus berpakaian. Jangan sendiri, nggak boleh kita untuk yang seperti itu, masya Allah. Nah itu, ya, di antara kewajiban-kewajiban seorang suami kepada seorang istri, dia harus memperhatikan bukan hanya buat dirinya, tapi juga ada kewajiban sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau memang suami itu makannya sama sop buah sama sate, ya, istrinya apa kalau di sini? Ya sama, ya. Ya tidak, bukan mencukupi kebutuhan daripada istri. Ya. Berikan sebatas kemampuan yang memang dia harus sampaikan. Kewajibannya yang penting ukur, menyampaikannya ukur. Paham tak maksudnya? Bukan untuk menutupi semuanya. Kalau menutupi tidak sanggup kita. La ilaha illallah. Tangan kanan 5 gram, tangan kiri 5 gram. Itu tangannya tuh belum jarinya.
Belum lakinya la ilaha illallah. Mana gantinya sebulan sekali lagi. Ya, nah jangan itu. Wa taksuha idza iktasaita. Dan bila memang kita berpakaian dengan pakaian, kewajiban kita ya seperti itu. Berikan memang pakaian sebagaimana kita. Ya. Yang ketiga, wala taqribil wajha wala tuqabbih. Dan jangan sekali-kali buat seorang suami itu la tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul akan wajahnya istri. Mukul boleh nggak? Halo? Boleh. Mukul boleh nggak? Boleh. Ini bolehnya kenceng banget. Nafsu banget kalau ini. Mukul boleh nggak? Boleh. Iya, boleh, bukan nggak boleh. Itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir boleh. Tapi wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali kau memukul daripada wajahnya. Wala tuqabbih, dan tidak boleh juga kita untuk menjelek-jelekan istri kita. Ini kita cuma astagfirullahaladzim. Habis kita ceritain di mana aja. Tadi cukuran di tukang cukur, ngomong sama tukang cukur. Iya. Habis cukuran, makan di warteg, ngomong di warteg, ngopi di warung kopi. Akhirnya, ya Allah, Ma RT ngomong, Ais tahu tuh saya RT. Wala tadrib wajha wala tuqabbih. Jangan engkau pukul istrimu wajahnya, dan jangan engkau jelek-jelekan itu. Masya Allah. Kalau seandainya itu kata Nabi bilang, kalau memang kita mau caranya kita memukul juga, bukan tidak boleh. Illa ayyatina bifahisatin mubayyinah. Kalau seandainya istri itu melakukan fahisatin mubayyinah, satu kejelekan yang nyata. Kalau kita benar-benar bukan hanya isu, bukan hanya kata orang, tapi kita lihat, kita benar, kita saksiin ada kejelekan, ada keburukan yang fahisatin mubayyinah, yang nyata-nyata kejeleknya dari seorang istri. Maka kalau seperti itu boleh. Fa'in fa'alna, maka apabila dia lakukan perbuatan yang seperti itu, kata Rasulullah, kita lihat, kita benar tuh istri kita emang berbuat kejahatan, kejelekan yang gak pantas dikerjain, padahal kita udah bilangin. Paham maksudnya? Nah, fa'in fa'alna, maka jikalau dia mengerjakan itu, kata Rasulullah, apakah langsung dipukul? Enggak. Kata Rasulullah, berikan dulu nasihat kepada dia, berikan penjelasan. Ternyata gak didengerin. Langkah yang kedua, fahjuruhunna, ya, fil madaji, maka tinggalin, jangan tidur sama dia. Jangan tidur sama dia. Ya. Terus bagaimana? Ya udah bisa. Dia tidur di kamar, nah kita jangan dilotek ya. Fahjuruhunna fil madaji, kata Nabi. Enggak boleh kita langsung main pukul. Kalau memang itu seorang istri melakukan kejahatan, ini maaf nih, fahisatin mubayyinah, kejahatannya emang benar-benar nih, kejelekannya, keburukannya itu emang benar-benar nyata, kita lihat, kita saksikan, kita udah bilangin berulang-ulang, tapi nggak diapain, kagak didengerin sama dia, nggak ada kapok-kapoknya tuh dia. Maka kata Nabi boleh, fahjuruhunna fil madaji, pisahkan tidur dengan dia. Bisa ya, kasih bikin jelas sama dia. Kalau enggak juga, baru boleh wadribuhunna dorban ghaira mubarrih. Maka boleh kamu pukul dia, tapi dengan catatan pukulan yang bukan untuk apa? Mencederai dia, bukan untuk melukai dia.
ini kita, mukanya ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi wala tadrib wajha wala tuqabbih, dan jangan kau pukul dia akan wajahnya, karena ini kehormatan, Pak. Wajah ini kehormatan. Ya, kalau seandainya dari wajah ini terlihat sesuatu yang mencederai dia, kesian. Ya. Wala tahdur illa fil bait. Kalau memang pukul ada tentu yang baik, tapi wala tuqib al-wajha, dan jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan juga enggak boleh kamu jelek-jelekan. Itu aib yang ada di istri kita, enggak boleh kita ceritain sama siapa-siapa. Hatta sama orang tuanya, hatta sama orang tua kita, hatta sama siapapun. Kejelekan itu tidak cukup, itu hanya untuk kita dengan dia, karena aib dia adalah aib kita. Ya, itu makna libasuhunna. Jadi pakaian dia adalah pakaian siapa? Pakaian kita. Kita harus sama-sama harus menjaganya. Wala tadrib wajah wala tuqabbih, enggak boleh kita ini. Dan juga wala tahjur illa fil baiti. Jangan sekali-kali kamu ya tidak boleh mendiamkannya itu kecuali adalah di dalam rumah. Kalau memang mau pindah juga, dia jangan ditinggalin. Ini maboknya alasan marah pergi dari rumah. 3 hari berpulang. Motornya mancing. Nggak boleh untuk itu. Ya, jangan, masya Allah. Nggak ada rumah tangga. Makanya kata Rasulullah, ada ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu simbol. Ya, simbol yang Allah jadikan. Kenapa dijadikan simbol? Karena di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada keteladanan yang baik. Kita diminta untuk bisa meneladani, tidak ada yang patut kita untuk teladani kecuali adalah Rasulullah. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu adalah akhlaknya, akhlak yang patut untuk ditiru dan diteladani. Siapapun kita, apapun status sosial kita, maka kita wajib untuk meneladani Rasulullah, termasuk di dalam berumah tangganya. Ya, termasuk di dalam rumah tangganya. Bagaimana Rasulullah dalam rumah yang sederhana itu, dalam rumah yang tidak semegah daripada masjid ini. Rumahnya begitu sederhana, rumahnya begitu kecil, tidurnya pun konon di atas pelepah kurma, berbekas, malah kadang-kadang di rumahnya tidak ada makanan. Masya Allah. Tapi ternyata dari rumah yang kecil itu, dari rumah yang sederhana itu, ternyata di situ keluar satu kalimat indah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ternyata Rasulullah bisa menciptakan surga di dalam rumahnya, padahal tidak seluas rumah kita, tidak seindah rumah kita, ya, tapi ternyata bisa di situ. Nah, contoh tuh, kenapa Rasulullah bisa? Ada apa di dalamnya? Kenapa bisa menciptakan itu? Sementara rumah kita berlantai 2, luas rumah kita, segalanya ada di rumah kita, tapi kita tidak bisa menciptakan baiti jannati. Bahkan sebaliknya, baiti nari, rumah tangga laksana apa? Neraka bagi. Gak betah kita tinggal di rumah. Gak ada kedamaian, selalu aja ribut. Gak pernah ada tegur sapa. Ya Allah, anak pun begitu. Gak ada kesantunan anak sama orang tuanya, sama ayahnya, sama ibunya. Gak pernah anak itu butuh perhatian ini itu, tapi kita sampai sekarang belum pernah kita memperhatikan itu. Ya, panggil tuh anak sini. Bapak kangen sama kamu sini. Bapak belum. Kalau perlu gendong, biar anak udah gede juga. Iya, itu Pak. Kalau itu bisa kita lakukan, itu hubungan emosionalnya akan luar biasa.
Kenapa Rasulullah cium? Ada hanya 2 orang manusia yang dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Hanya ada 2 orang yang dicium tangannya oleh Rasulullah. Yang pertama bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tukang batu galian yang kerjaannya tiap hari hanya mecahin batu-batu jadiin kerikil dijual. Itu kerjaannya dia. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah dia sedang membantu dia kerja, ya, kemudian Rasulullah parani dia. Ini orang sambil kerja sambil ini, tapi mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya sama Rasulullah sedang apa? Ya Rasulullah, ini mohon maaf, saya sedang bekerja, saya sedang memecahkan batu-batu ini untuk saya jual, mau memberikan nafkah buat istri dan anak-anak saya. Maafkan saya pengen salaman sama engkau, tapi saya malu, saya pengen cium tanganmu, tapi saya malu, tangan saya kotor, tangan saya kasar, tangan saya jelek ya Rasulullah, saya tak berani untuk menyentuh tangan. Rasulullah bilang sini, kata Rasulullah, mana tanganmu tadi? Dipegang oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah cium. Kata Rasulullah tidak akan tersentuh ini tangan daripada api neraka, kata Rasulullah. Dicium tangannya oleh Rasulullah, padahal hanya tukang apa? Hanya tukang batu dicium sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Karena dia merasa dia kasar tangannya dia, kotor tangannya dia itu untuk mencari apa? Nafkah buat siapa? Buat istri dan buat anak. Nah, di situ turun satu hadis. Apa kata Rasulullah? Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha bis-shalah was-siyam wal-hajj. Kata Rasulullah, ada sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar ada satu dosa yang sangat besar, la yukaffiruha bis-shalah, yang dimana dosa yang besar itu tidak bisa dihapus dengan salat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan ibadah haji. Tapi dosa yang besar itu justru dihapus dengan semangatnya orang mencari nafkah, walaupun pekerjaannya itu harus merusak tangannya, merubah warna kulitnya dan lain sebagainya. Jadi ternyata itu justru yang menghapuskan dosa itu. Kata Rasulullah, jangan kamu gak usah malu. Justru pekerjaan kamu inilah yang bisa menghapuskan dosa yang besar. Ya Masya Allah. Padahal tangannya apa? Kasar. Kulitnya hitam karena kena matahari dan segala. Maka Rasulullah cium tangannya. Gak ada yang dihina pekerjaan itu. Ya, gak demi Allah gak ada yang hina selama memang Allah ridha dengan pekerjaannya. Jangan kita berpikir dengan pakai jas, dengan pakai ini dia jadi orang yang mulia. Enggak, maling, koruptor pakai das semua. Itu kan. Jadi gak ada, justru kesungguhan kita di dalam mencari rezeki, di dalam mencari nafkah, apapun saja bentuknya, itu bisa menghapuskan dosa kita. Ya, yang dicium tangannya bukan Utsman bin Affan, bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi yang dicium tangannya adalah dia, itu sama Rasulullah. Yang kedua, siapa yang dicium tangannya oleh Rasulullah? Ternyata yang dicium tangannya adalah Sayyidatuna Fatimah, anaknya Rasulullah. Rasulullah kalau cium, ya, dia cium tangan, dicium lagi sama Rasulullah kan, dikecup keningnya. Makanya Aisyah ngiri dalam artian, iya, kamu kalau ketemu Fatimah selalu engkau cium tangannya, engkau cium apanya? Keningnya. Ya. Kata Rasulullah, iya, maaf, karena dari dirinya Fatimah itu tercium aroma surga, maka aku cium dia, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak tuh, ya. Selama ini kita enggak. Kita pengennya anak yang cium tangan kita, begitu ya? Padahal sunnah hukum. Ya, kita mencium daripada anak kita. Tangannya dia dengan kita cium dari kita. Masya Allah, luar biasa akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan kita untuk melakukan wala tadribi wajha wala tuqabbil. Jangan kamu pukul dia akan wajahnya, dan juga jangan lagi kamu jelek-jelekkan dia. Apalagi kalau di depan anak.
nasihatin ya. Kamu kalau di sekolah jangan nakal. Awas. Papa marah. Kalau kamu suka ngomong yang kasar sama orang lain, kalau kamu suka ngomong yang gak pantas sama orang lain, berbuat kasar, suka mukul orang, awas kamu. Papa marah. Bagaimana tuh anak gak mau ngikutin? Orang tiap pagi dia dengar ayahnya ngomelin siapa? Belasan bini bego, bini tolol, gua suruh bikin kopi aja kagak mau lu, mau mampus banget lu, dasar bini kebo lu. Berarti pelatihnya apa? Nah tiap hari anaknya denger, bagaimana mungkin dia mau contoh itu? Tiap hari berbuat kasar, dilihat, gak boleh kita tampakkan itu kepada orang. Hatta itu kepada anak. Masya Allah. Ya, nah itu yang mesti dicontoh daripada baginda Nabi Muhammad. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kau diamkan, kau tinggalkan itu istrimu kecuali hanya di mana? Di rumahmu saja sebagai bentuk pembelajaran. Ya. Hadis Hasan rawahu Daud. Jadi ya. Karena mau apa namanya 100 hari ya mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa amina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan. Ya Rabbana tarhamna bi abnana